Nah, Recording kita in buka di sini progress. ada banyak nih splash.png. Ya, masing-masing untuk berbagai ukuran layar. Ya, ada yang portrait, ada yang landscape. Nah, ini landscape, ini portrait. Nah, ini awalnya defaultnya Android ya. Nah, ini tadi udah saya ganti. Jadi kita ganti masing-masing ya. Tinggal kita copy aja dari sini. Tinggal kita copy, diganti namanya jadi splash.png. Seperti itu. Sehingga ketika kita run, seperti ini tampilannya. Ya, tadi muncul ya splash screen-nya kan. Atau kalau kita close, oke, nggak bisa kita force close. Ya, ini ikonnya seperti yang tadi, sama splash screen-nya yang hitam gambar kepala seperti ini. Ya, itu aja sih. Ya, untuk icon sama splash screen-nya. Ya, cukup mudah ya. Nggak pakai coding-coding segala. Oke, itu. Ya. Kan dua itu ya biasanya ketika kita mau publish ke public, icon sama splash screen-nya. Kemudian berikutnya adalah kita mau publish ke Play Store. Ya, untuk publish ke Play Store kita harus buat APK yang signed, ya, bundle atau APK. Jadi kita ada dua pilihan ya, kita mau buat bundle atau APK. Jadi di Android Studio di sini kita pilih generate signed bundle atau APK di sini. Ya, jadi di menu build di sini ada generate signed bundle atau APK. Ini tinggal kita buat seperti ini, kita bisa pilih bundle atau APK. Nah, biasanya kalau kita mau publish ke Play Store kita pakai yang bundle aja di ini ya. Pakai app bundle. Tapi kalau kita mau generate APK untuk didistribusiin di luar dari Play Store, ya kita bisa buat APK-nya, gitu ya. Seperti itu. Ini kita bisa next, kemudian, nah kita harus punya key store ya. Nah kita harus punya key store. Kalau belum punya kita buat baru di sini. Ya kita buat baru. Key store ini diperlukan ketika kita mau update project nantinya ya. Jadi ketika kita buat key store ini harus disimpan, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang kita nggak bisa update versi app-nya di Play Store nanti. Seperti itu ya. Jadi ini filenya kalau udah dibuat jangan sampai hilang, passwordnya juga jangan sampai lupa. Seperti itu. Ya, jadi ada password key store-nya, ada password untuk key-nya di sini. Jadi ada dua password ya. Ada dua password nanti bisa dibuat, kemudian dikasih ini identitasnya. Ya, bisa dilengkapi. Nah, di sini saya udah buat sebelumnya. Gitu ya. Kemudian tinggal masukin key store password-nya sama key password-nya. Baru next. Seperti itu. Password 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian kita mau rilis build-nya itu debug atau rilis. Nah, kalau kita mau publish ya kita pilih yang rilis gitu ya. Tinggal kita finish, maka dia akan generate dan itu bisa kita publish ke Play Store. Oke ya. Nah, sambil menunggu, sebelumnya kan saya pernah bilang bahwa nanti setiap kelompok akan ada perwakilan ya yang untuk upload project-nya ke Play Store.
Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini udah jadi, kita bisa pilih locate, nanti ada ini APK-nya. apprelease.apk gitu ya. Oke, balik lagi di e-learning tadi saya udah posting nih Play Store request access ya, Play Store request access. Jadi ini adalah Google Form. Nah, nanti silakan kalian isi ya untuk setiap anggota kelompok. Satu kelompok cukup satu aja yang isi ya. Jadi perwakilan aja yang mengisi, satu orang. Silahkan dipilih kelasnya, ya kelasnya apa, kemudian nama kelompoknya apa, dan nama app-nya apa. Ya, nama app-nya apa. Jadi nanti nama app ini akan saya buatkan di Play Store. Ya, app-nya ada dibuatkan tempatnya aja ya, nama app-nya. Jadi nama app yang akan kalian buat nanti ya, yang akan dipublish ke Play Store, nama app-nya apa. Nah, kemudian daftar email anggota kelompoknya siapa aja ya. Nah, nanti email yang didaftarkan di sini akan bisa mengakses Play Store-nya gitu ya. Nanti akan saya kasih akses untuk mengakses Play Store. Seperti itu. Jadi contoh kalau kita buka Play Store kan seperti ini ya. Ini go to console. Nah, nanti kalian akan muncul ini UMN di sini ketika sudah diberikan akses. Seperti itu ya. Nanti akan muncul di sini sesuai dengan nah, dan aplikasinya yang bisa kalian akses adalah aplikasi kalian sendiri nanti. Jadi nama app yang kalian daftarkan di Google Form itu akan saya buatkan dan kalian bisa langsung masuk ke situ. Tapi masih kosong, belum di apa-apain gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini memoris nih. Ya, nah, nanti di sini kalian bisa melengkapi ya semua yang dibutuhkan untuk publish app-nya ke Play Store. Ya, harus diisi semua nih. App aksesnya, ada advertising-nya atau enggak, kemudian content rating, target audiensnya untuk umur berapa, ya. Itu harus diisi ya. Jadi step-stepnya seperti itu. Ini seperti ini content rating. Ini apa nih? Reference. Bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi ini cukup panjang ya prosesnya. Jadi silahkan dilengkapi nanti sampai nanti kita bisa upload APK-nya dan juga screenshot dan juga deskripsi aplikasinya. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian untuk UAS-nya, UAS, salah. Kita cross platform ya. Oke. Nah, untuk UAS, jadi kalian kan tugasnya kan proyeknya adalah membuat aplikasi ya, membuat aplikasi yang bermanfaat itu. Nah, jadi ketika UAS nanti ada 3 hal yang harus kalian kumpulkan ya. Jadi ada 3 yang harus kalian kumpulkan nanti pada saat jadwal UAS di e-learning. Jadi pastikan mengumpulkan ya, jangan sampai nggak mengumpulkan karena kalau nggak ngumpulin dianggap tidak hadir UAS
Jadi saya nggak bisa input nilai, pasti 0 nilainya. Gitu ya. Jadi meskipun ini kerja kelompok, jadi tapi tetap setiap anggota harus submit, gitu ya. Setiap anggota harus submit individu. Nah, yang pertama adalah laporan akhir. Oke, template saya belum kasih ya. Nanti saya akan upload di e-learning untuk template-nya ya. Nah, laporan akhir, template-nya. Oke. Nah, ini template-nya seperti ini ya. Ini kurang lebih mirip dengan proposal, hanya ada tambahannya aja. Ya. Nah, untuk bab 2-nya silahkan dijelaskan ya struktur project Ionic-nya seperti apa. Ya, file-file yang dibuat itu apa aja. Kemudian apakah menggunakan third party library atau API luar yang dipakai. Nah, silahkan dikasih penjelasan. Kemudian ada konfigurasi khusus nggak yang perlu diperhatikan. Ya, misalnya pakai third party library, ada yang perlu disetting dan lain sebagainya. Nah, itu tolong dituliskan. Ya, kemudian penyimpanan data usernya seperti apa? Menggunakan Firebase kah? Menggunakan MySQL kah? Menggunakan yang lainnya kah? Gitu ya. Jadi silahkan digambarkan, dijelaskan struktur datanya seperti apa. Ya, itu. Nah, kemudian bab 3-nya itu hasilnya seperti apa. Jadi tolong dibuatkan alur aplikasinya ya menggunakan flowchart. Ya, jadi dari aplikasinya baru dibuka untuk mengakses fitur-fiturnya sampai keluar dari aplikasi. Ya. Nah, sama hasil screenshot-nya. Ya. Screenshot-nya diberikan tampilan screenshot dan dikasih penjelasan. Ya. Oke. Nah, terakhir ya kesimpulan dan saran. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya minta juga profil anggota kelompoknya ya, termasuk GitHub username-nya di sini. Ya. Termasuk GitHub username-nya seperti biasa. Oke. Itu adalah laporan ya. Yang berikutnya tolong dibuatkan poster digital ya. Jadi ukurannya A3, jadi silakan pakai bisa pakai Canva atau yang lain gitu ya. Ya menampilkan fitur ya tampilan aplikasinya sama fitur-fitur aplikasi sama manfaatnya gitu ya. Oke, nah kemudian di sini saya buatkan Google Form juga, Google Form. Oke ya, ini Google Form isinya adalah ya ini kalian nanti pilih kelasnya, nama grupnya, kemudian nama project atau nama app-nya, APK filenya yang sudah dibuat, tolong di-upload ke sini. Kemudian project filenya Ionic-nya tolong di-upload juga. Kemudian kalau misalnya kalian membuat API sendiri, ya ada source code lain. Silahkan di-upload juga di sini ya. Kemudian GitHub project-nya tolong disertakan juga. Nah, kemudian kalau ada project lain ya, misalnya membuat API tadi, API-nya buat sendiri, ada GitHub-nya tolong dikasih juga di sini. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian nah, ini apa yang kalian isikan ke Play Console nanti, ya, ke Google Play, app name-nya, kemudian short description, full description, app icon, feature graphic, screenshot handphone. Nah, ini tolong diisi ulang di Google Form-nya ini, ya. Nah, setelah kalian submit, kalian akan terima email salinan dari apa yang sudah kalian isi di
Google Form ini. Ya. Nah, jadi email itu kalian cetak jadi PDF. Nah, 3 itu yang kalian kumpulkan ya. Laporan akhir, poster digitalnya, sama email dari Google Form. Itu. Ya, itu. Nah, yang mengisi email di Google Form itu kan salah satu anggota kelompok aja ya. Jadi perwakilan aja. Jadi yang mengupload nanti emailnya, cetakan PDF-nya tolong di-share ke semua temannya. Ya, jadi supaya kelompoknya juga tahu nih, oh ini udah di-upload, gitu ya, udah diisi. Seperti itu. Oke, nah ini poin penilaiannya seperti ini ya. Jadi nanti dari laporan akhir 30 poin ya. Jadi dari sisi latar belakangnya, tujuan manfaatnya, struktur proyek, alur aplikasi sama hasil aplikasinya. Ya. Ini 15, 10, 25, 25, 25 dari 30 poin ya. Persentase dari 30 poin. Kemudian dari sisi poster memang nggak banyak ya. Jadi ini harapannya sih aplikasi kalian bagus dan bisa dipamerkan nanti. Jadi hasil karya mahasiswa informatika gitu ya. Jadi tolong dibuat yang baik juga posternya. Kemudian hasil akhir aplikasi ini 30 poin ya. Ini ada potensi aplikasi, kemudahan penggunaan, pemanfaatan fitur smartphone melalui kapasitor, dan kemudahan penyimpanan data user. Ya. Ini kemarin kan saya request minimal paling nggak ada ini ya, fitur native smartphone sama data usernya mudah dikelola ya ketika usernya misalnya berganti handphone atau aplikasinya di uninstall dan diinstal ulang. Tuh. Nah, kemudian ada poin keterlibatan individu itu 30 poin ya. Ini 30 poin jadi pada pertemuan 14 minggu depan kita akan ada presentasi ya. Kita akan ada presentasi dan ada tanya jawabnya juga gitu ya. Nah, dari tanya jawab itu akan ada tanya jawab tentang source code juga gitu ya. Jadi dari situ saya akan memberikan penilaian ya seberapa dalam keterlibatan masing-masing anggota kelompok terhadap proyeknya gitu ya. Oke, nanti akan ada satu Google Form lagi ya. Nanti semua Google Form akan saya publish di e-learning ya. Satu Google Form lagi untuk menilai rekan kelompoknya ya. Jadi ada peer review nanti. Ya. Nah, itu sebagai masukan untuk penilaian keterlibatan ini. Gitu ya. Jadi itu 30, 10, 30, 30, 100%. Ya, 100 poin. Dan ada bonus poin, ini 15 poin. Kalau misalnya aplikasi kalian memang ternyata merupakan studi kasus nyata gitu ya, yang akan atau sudah diterapkan itu akan dapat tambahan 10 poin bulat gitu ya. Jadi memang ada tempat studi kasusnya dan akan diterapkan atau malah udah diterapkan. Dan 5 poin ada kalau aplikasinya berhasil dipublish di Play Store. Ya, ini 5 poin. Oke, nah nanti ini di soalnya ada kriteria-kriterianya ya. Ini dari sisi latar belakang misalnya di sini sangat lengkap gitu ya. Misalnya skor di atas 85%, sangat lengkap, menunjukkan adanya proses observasi awal, menyampaikan data dan informasi pendukung, analisis kelebihan dan kekurangan dari aplikasi sejenis yang sudah ada. Gitu ya. Nah ini. Oke. Ini alur aplikasi digambarkan dan dijelaskan dengan lengkap sesuai dengan aplikasi yang dibangun menggunakan simbol-simbol diagram yang benar. Gitu ya. Hasil akhir menyajikan tampilan aplikasi yang lengkap disertai penjelasan yang mudah dipahami. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada penjelasannya, kadang-kadang di laporan screenshot-nya aja dikasih, nggak ada penjelasan ya, berarti nilainya kurang di bawahnya, gitu ya. Nanti bisa dibaca di sini. Oke,
Kemudian ini dari sisi potensi aplikasi, ya, aplikasi memiliki keunggulan khusus yang belum dimiliki oleh aplikasi sejenis dan berpeluang untuk menjadi aplikasi yang bermanfaat atau menjadi project open source. Ya. Nah, ini silahkan dilihat kira-kira aplikasi yang kalian buat ada di tahap mana. Gitu ya. Kemudian penggunaan aplikasi, gitu ya. Aplikasi membingungkan nggak? Ya, aplikasi sangat mudah digunakan dengan tampilan yang intuitif dan konsisten. Ini pemanfaatan fitur smartphone. Ya, nih untuk skor di atas 85 menerapkan lebih dari satu fitur. Ya, lebih dari satu fitur smartphone dalam aplikasi yang terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi. Kalau satu ada di sini, ya paling nggak satu. Kalau menerapkan tapi kurang jalan, ada yang bermasalah ya di sini. Nah kalau nggak jalan, menerapkan sih tapi nggak jalan sama sekali di sini. Nah ini tidak menerapkan sama sekali, gitu ya. Kemudian kemudahan penyimpanan data user. Nah user sangat mudah melakukan sinkronisasi data atau backup data melalui internet. Ya jadi data user ketika usernya pindah device atau di uninstall dan diinstal ulang, sangat mudah ya, datanya nggak hilang kemana-mana. Kemudian di bawahnya bisa melakukan sinkronisasi data, tapi mungkin ada beberapa transaksi data yang nggak jalan sepenuhnya, gitu ya. Ya misalnya datanya ada yang hilang lah, gitu ya. Misalnya ketika insert ada yang hilang datanya, gitu. Nah di sini poin cukup. Ya ini sinkronisasi dan backupnya sebagian dari data ya, jadi ya 50%-nya nggak terbackup gitu ya. Nah kemudian di bawahnya lagi yang kurang ini ketika aplikasi hanya bisa mengirim atau menerima data saja melalui internet, tidak ada transaksi dua arah yang terjadi. Jadi misalnya ya bisanya insert data tapi datanya nggak bisa dibaca gitu. Atau bisanya restore data tapi nggak bisa backup. Ya, bisanya ngambil data dari server tapi nggak bisa simpan data ke server. Nah itu transaksi satu arah, gitu ya. Dan yang sangat kurang berarti aplikasi nggak ada proses itu sama sekali. Ya. Jadi user data akan hilang sepenuhnya ketika aplikasi di uninstall. Ya, itu. Ya, ini keterlibatan individu. Ya. Oke, udah habis. Ya, mahasiswa terlibat pada sebagian besar pengerjaan proyek dan menjadi tim leader dalam pengerjaan proyek yang dilihat dari commit GitHub dan atau peer review dan atau wawancara dengan dosen. Ya, jadi saya menilainya ada 3 cara ya, dari GitHub-nya, dari peer review, atau wawancara pada saat pertemuan terakhir. Ya, kan kita ada tanya jawab, nah dari situ. Kemudian pemahaman terhadap source code project ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat presentasi akhir. Ya. Itu untuk yang teorinya. Ya, jadi yang teorinya untuk kelas teori soalnya seperti ini ya. Untuk praktikum nanti mungkin kalian dari Aslab akan dijelaskan juga sih. Ini saya buka dulu. Ya, untuk praktikum dari sisi teknisnya ya dari sisi tampilan aplikasi, ya tampilan aplikasi dapat diakses pada saat run, ya. Kalau skornya sangat baik berarti 85%, lebih dari 85% tampilannya bisa diakses gitu ya, dan tidak menyebabkan error gitu ya. Jadi nggak ada error baik di tampilannya ataupun di konsol lognya gitu ya. Nah silahkan dicek aplikasinya. Kemudian penggunaan custom styling, tampilan secara umum. Ya, jadi ini tampilan aplikasi 30 poin.
kemudian user data, proses CRUD, sama online backup dan sync. Nah, ini mirip seperti yang sama dengan yang di teori ya. Itu kemudian device feature, ini juga sama. Ya. Pak, maaf, motong. Ya, Boleh nanya nggak, Pak? ya, gimana? Itu yang penilaian individu yang terakhir itu kan ada commit GitHub tuh. Itu kan berarti kayak progres, misalkan kita ada satu kelompok 3 anggota, masing-masing kan ada GitHub-nya 3, no. Jadi setiap ada Iya, progres, masing-masing GitHub kami ngupload gitu ya, Pak ya. iya. Sedangkan kelompok kami itu pengerjaannya selalu satu rumah, Pak. Jadi datang ke satu rumah kita ngerjain bareng. Kalau itu gimana itu, Pak? Jadi Oke. nggak melalui GitHub. Iya, jadi tadi kan makanya di poin di keterangannya itu saya kasih atau, ya, saya kasih atau. Jadi ya saya lihat dari wawancaranya juga dan ada peer review kan. Saya belum buat Google Form-nya untuk peer review, tapi akan saya buat, nanti akan saya publish ke e-learning. Jadi kalian nanti dipantau aja. Nanti kalau saya udah publish, saya akan kasih notifikasi juga. Ya, kita masih ada pertemuan satu kali lagi kan terakhir minggu depan. Nah itu akan saya ingatkan lagi. Jadi ada peer review, satu form lagi yang harus kalian isi, menilai teman kelompok kalian. Berarti bisa dilihat dari situ juga, Pak ya, penilaiannya individu. Iya, Oke, siap. ya. Biasanya yang paling terlihat dari wawancara, dari interview, tanya jawab di pertemuan 14 sih. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, oke, ya. Jadi sambil mengisi waktu nih, eh, itu untuk form request Play Store aksesnya kan udah saya publish di e-learning ya. Jadi boleh sambil diskusi antar kelompok, janjian siapa yang isi, mungkin diisi sekarang aja gitu ya. Jadi nanti pas praktikum kalian bisa sambil nyoba juga untuk buka Play Console-nya dan diutak-atik di situ untuk project kalian. Jadi nanti setelah kelas ini selesai, saya akan langsung buatkan aksesnya untuk kalian. Nanti kalian cek email ya. Jadi bentuknya berupa invitation, cek di email, kalau kalian approve, baru kalian bisa masuk ke Play Store konsolnya. Gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit lah ya, diisi formnya. Jadi saling komunikasi antar anggotanya, emailnya apa yang mau dimasukin. Ya, 5 menit.
Pak, maaf mau nanya. Untuk emailnya, email student bisa kan ya Pak untuk akses Google Play-nya nanti nggak apa-apa? Bisa, bebas. Emailnya mau student, mau bukan student, bisa. Yang penting email Google. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak, Pak Wawo masih nge-mute. Oh, sorry. Ya, jadi emailnya bisa semua anggotanya ya, dipisah koma aja. Jadi ini kelompoknya Mauris cuma ngasih emailnya Mauris aja. Kalau mau semua anggota kelompoknya silahkan. Ya, Pak, sorry, saya salah juga, Pak. Saya satu doang. iya Boleh bisa kirim lagi nggak, Pak? bisa Kirim diedit, formnya lagi. bisa diedit formnya kan. Oh, oke, Pak. Saya edit ya. Bentar. Setahu saya bisa diedit sih. Maaf Pak, tadi email dipisahkan pakai spasi atau pakai enter? Pakai bebas ya, pakai enter kalau bisa enter lebih bagus. Ya. Oke, coba Mauris ada kan? Coba Mauris buka Google. Kamu udah saya invite tuh. Coba dicek emailnya deh. Coba di accept, terus coba kamu buka Google Play Console-nya.
Udah ya? Coba kamu share screen dong. Oke. Coba ke users and permissions. Oke. Kamu bisa invite nggak? Coba invite new users. Invite. Oke, add app. Langsung ke add app aja. Ya, nah 3F. Apply. Ya, ini apply. Invite users. Oke. Oke, berarti bisa. Ya. Oke, jadi ternyata bisa. Jadi gini ya. Nanti saya invite yang nomor 1 listnya di Google Form ya. Nanti yang itu saya set jadi admin. Jadi nanti bisa invite teman-temannya yang lain. Ya, seperti Maurice tadi. Gitu aja ya. Karena kalau enggak saya banyak banget nih yang harus saya invite nanti. Jadi saya invite 1 jadi admin, nanti dia bisa invite anggota kelompok yang lain. Ya, jadi kalau anggota kelompoknya belum dapat akses, diminta aja ke ketua kelompoknya. Gitu. Oke ya. Ya, silakan dimatiin. Seperti itu ya. Oke, silakan diisi aja. Nanti setelah kelas saya langsung masukin. Oke. Nah, sambil itu kita absen ya. Oke, Dinan Juliansyah nggak ada ya? Dinan Juliansyah, Rian Delvin. Halo Pak. Ya, telat karena magang ya? Ya Pak, ada isu. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Maurice, kok nggak ada Maurice di sini? Oke. Oke. Ya, minta tolong Carlos bisa di. Oke, thank you. Sudah ya Pak. Ya.
Oke ya. Ya mungkin bisa sambil nyala kamera lagi dong yang lain nih. Oke. Nah, minggu depan saya mau remind lagi, minggu depan kita pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir, jadi akan ada presentasi. Nah, presentasi untuk setiap kelompok tolong direkam ya. Jadi setiap kelompok tolong buat rekaman maksimal 10 menit ya. Dan wajahnya tolong ditampilkan semua di rekaman tersebut ketika presentasi. Ya, bebas ya, silahkan mau semuanya berbicara atau perwakilan aja yang presentasi, silahkan ya. Presentasi waktunya 10 menit direkam, nanti rekamannya dikirim ya. Saya akan kasih assignment di e-learning untuk kirim rekaman presentasinya. Ya, deadline-nya minggu depan jam 6 pagi ya. Jadi kita kan kelas jam 8, kita kelas jam 1 ya. Berarti deadline-nya 2 jam sebelum jam 1 itu jam 11. Ya, jadi jam 11 untuk kirim file presentasinya, ya, video presentasinya. Jadi pada nanti pertemuan 14 pada saat perkuliahan saya tinggal putar ya rekamannya untuk dilihat bersama dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab langsung ya. Jadi urutannya nanti dari saya yang menentukan gitu ya. Jadi siapapun yang presentasi duluan ya harus siap ya. Jadi selama video diputar selama 10 menit kurang lebih, setiap anggota kelompoknya silahkan dibuka proyeknya ya. Silahkan dibuka proyek Ionicnya untuk nanti sesi tanya jawab. Karena nanti saat sesi tanya jawab akan dilihat kode programnya gitu ya, masing-masing anggota. Nanti yang share screen dari screen-nya masing-masing, jadi tidak diwakilkan. Ya, jadi pastikan semuanya online-nya dari PC. Gitu. Cukup jelas ya untuk minggu depan. Oke. Jadi presentasinya fungsionalitas dari aplikasinya aja kan Pak ya? App-nya dibuka, terus kita kayak present apa yang fungsi dari aplikasi yang kita buat gitu kan Pak? Iya, kalian presentasi apa source code-nya juga? Enggak. Presentasi aplikasinya. Ya, presentasi ya juga jangan cuman ya sekedar presentasi ya, presentasi yang dibuat yang bagus juga lah gitu ya. Misalnya nih, anggap aja kalian lagi mau mendemonstrasikan, kita lagi ada pameran nih di UMN, ini hasil karya mahasiswa gitu. Kalau kalian mau presentasi di depan umum, seperti apa kalian presentasinya? Jadi jangan cuma standar, wah ini untuk tugas kelas gitu ya. Tapi buat ya presentasi seprofesional mungkin. Itu. Ya, jadi ya dari sisi aplikasinya, dari sisi ini manfaat aplikasinya apa? Ya, silahkan didemokan secara singkat gitu ya. Seperti itu. Nanti pada saat tanya jawab baru kita ke hal-hal teknisnya, source code-nya. Pada saat presentasi ya nggak usah buka source code. Ya, cukup dari ya latar belakang kalian buat aplikasi dan hasil aplikasinya itu. Gitu ya. Oke ya. Oke, Pak. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi minggu depan kalau begitu. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Mari, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak.